Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat wa bi fadlihi ihtadal muhtadun. Allahumma salli wa sallim ala habibina wa qudwatina Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam wa man ihtada bihadihi wastanna bi sunnatihi wa qatada bi qudwatihi ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, para jemaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, bersyukur kepada Allah di pagi hari ini atas segala limpah nikmat maupun rahmatnya, baik itu nikmat iman, nikmat sehat maupun nikmat waktu luang. Begitu pula rahmatnya berupa ketundukan hati, kepekaan hati untuk kita memanfaatkan kenikmatan-kenikmatan yang ada dalam rangka ketaatan. Semoga duduknya kita, menyimaknya kita pada kesempatan di pagi hari ini tercatat di sisi Allah Azza wa Jalla sebagai amal saleh yang memperberat timbangan kebaikan kita kelak di yaumil qiyamah. Salawat dan salam juga senantiasa kita haturkan pada junjungan kita bersama Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, juga pada keluarga beliau, istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau dan seluruh pengikut beliau yang senantiasa istiqamah menjalankan sunnah beliau sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, insyaallah bahasan kita di pagi hari ini adalah tentang rasa malu. Namun sebelum kita membahas rasa malu tersebut, sedikit kita ingin mengulang kembali apa yang menjadi bahasan kita di pertemuan lalu. Dan memang demikianlah, ketika membahas bagaimana pertolongan, bagaimana perlindungan Allah, seringkali kita ulang untuk memantapkan pemahaman dan mencegah adanya kesalahpahaman. Ketika dikatakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Kalau hal ini tidak kita ulang, banyak pula yang terjadi kesalahpahaman. Namun sebuah analogi sederhana yang mungkin panjenengan alami, yang mungkin panjenengan rasakan. Ketika anak yang Masya Allah kita didik dari kecil, kemudian sudah beranjak dewasa, sudah mulai bisa dituturi, sudah kemudian mau diarahkan untuk begini dan begitu, dan manut alhamdulillah. Tapi suatu saat apa yang kita sampaikan tidak diindahkan. Suatu saat yang kita sampaikan justru diselewengkan, tidak manut sama kita, marah kita. Lalu muncul kata-kata, oh anak kok enggak sayang toh kalau bapak nanti itu. Misal. Karena apa? Karena ketidakmanutannya. Apakah kita mengucapkan oh anak kok enggak sayang toh sama bapak sama ibu? Ini karena anak itu beneran tidak sayang atau anak ini beneran karena tidak taat? Seringkali demikian. Seringkali karena anak tidak mengindahkan satu atau dua perintah kita, maka kita mengatakan kok enggak manut toh nak. Atau mungkin dengan bahasa lain kok enggak sayang. Padahal apakah ketika kita mengatakan kok enggak sayang, anak itu enggak sayang betulan? Anak sayang atau tidak Pak? Sayang. Cuma gara-gara tidak taat kepada kita satu dua hal, kita katakan kok enggak sayang sama bapak sama ibu. Maka manut di sini seakan-akan erat kaitannya dengan sayang. Sama demikian. Ketika kita katakan ihfadillah yahfadka, jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Apakah kita menjaga Allah? Maknanya apa?
taati Allah, ikuti syariat Allah, maka Allah akan menjaga kita. Jadi makna jagalah Allah ini ikuti syariat Allah, taati perintah Allah, maka Allah akan menjaga kita. Ini makna. Jadi bukan kok kita menjaga Allah sebagaimana kita katakan kok nggak sayang toh anak sama bapak. Anak sayang, cuma mungkin karena apa? Karena godaan teman, karena pengaruh lingkungan terhadap satu nasihat kita tidak taat. Maka demikian pula dengan penjagaan Allah. Kita dikatakan tidak menjaga Allah ketika apa? Ketika tidak menaati syariat Allah. Maka hadis pada pertemuan yang lalu mengatakan jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maknanya adalah taati Allah, maka Allah akan menjagamu. Baik. Semoga kita semua bisa dimudahkan Allah untuk memahami makna dari apa yang kita sampaikan pertemuan lalu. Baik. Berikutnya, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla, kita masuk pada hadis yang ke-20, al-haya'u minal iman. Malu itu bagian dari keimanan. Disebutkan di sini an Abi Mas'ud Uqbah ibnu Amr al-Ansari al-Badri radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna mimma adrakan nas min kalamin nubuwatil ula idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Nabi sallallahu alaihi wasallam berpesan, di antara perkataan yang masih diingat dari ajaran-ajaran Nabi terdahulu adalah kalau engkau tidak malu, berbuatlah sesukamu. Di antara perkataan-perkataan dari ajaran Nabi sebelumnya, yakni sebelum Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau engkau tidak punya malu, berbuatlah sekehendakmu. Dari lafal ini mestinya kita akan bisa memahami bahwa malu bukan hanya syariatnya Nabi Muhammad SAW. Malu sudah menjadi syariat sebelum Nabi SAW. Bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian, ketika disebutkan Abu Mas'ud al-Badri, jangan sampai kita keliru maknanya adalah Ibnu Mas'ud, bukan. Kalau sahabat Abdullah Ibnu Mas'ud ini sahabat yang terkenal dengan pemahamannya tentang Al-Quran, sama seperti Ibnu Abbas. Ibnu Mas'ud dan juga Ibnu Abbas dikenal dengan turjumanil Quran, dua orang sahabat yang paling paham tentang Al-Quran. Makanya tidak ada satu kitab tafsir pun di dunia ini, mulai dari tafsir yang paling mahal, paling lama, tafsir At-Tabari, sampai mungkin tafsir yang paling ringkas, tafsir Jalalain, selalu menukilkan pendapat dua orang sahabatnya, Abdullah ibnu Mas'ud dan Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu. Tapi yang dimaksud di sini adalah Abu Mas'ud, bukan Ibnu Mas'ud. Siapa Abu Mas'ud al-Badri? Nama aslinya adalah Uqbah ibnu Amir al-Ansari. Uqbah ibnu Amir al-Ansari. Ketika dikatakan memiliki nama akhir al-Badri, seringkali sebagian di antara kita terkecoh. Oh, ada lafal al-Badri, berarti orang yang ikut serta dalam perang Badr. Jawabannya tidak. Al-Badri di sini bukan dia ikut perang Badr, tapi ia berada atau berasal dari daerah yang namanya Al-Badr. Seperti kalau kalau ada di antara kita yang menisbatkan namanya dengan kota,
Sinten misalkan? Mas Rian Al-Jogjawi. Rian, kenapa? Tiang Jogja. Al-Badri, ini nama kota, nama daerah, kurang lebih jaraknya 100 km dari kota Madinah. Namanya Al-Badri. Jadi Abu Mas'ud atau Uqbah ibnu Amir ini bukan orang yang ikut serta dalam perang Badr, tapi berasal dari daerah yang bernama Al-Badr. Dalam hadis ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, di antara perkataan yang diketahui oleh manusia dari ajaran Nabi terdahulu, idza lam tastahi fasna ma syi'ta. Kalau tidak malu, berbuatlah sekehendakmu. Ini menjelaskan bahwa malu sesuatu yang mulia dari turun-temurun. Malu inilah yang kemudian menjadi tameng bagi kita. Dan malu ini letak kecerdasan seseorang. Kok bisa? Apa hubungannya malu dengan kecerdasan? Malu ini ada dalam perspektif kita dengan sudut pandang yang berbeda. Contoh, ketika syaitan berhasil menggoda seseorang untuk mencuri, maka syaitan akan membuat orang tersebut bangga ketika tidak ketahuan. Ayo nyolong. Oh ya sudah, nyolong dia. Ketika sudah nyolong, ketika sudah mencuri, nggak ketahuan, bangga. Oh, saya nyuri nggak ketemuan. Tapi ketika kemudian malu ini menjadi kecerdasan seseorang, sudut pandang seseorang, ayo nyuri yo. Itu loh si fulan nyuri nggak ketahuan. Dan kalau nyuri nggak usah tanggung-tanggung. Seperti korupsi, kalau korupsi nggak usah tanggung-tanggung katanya. Maka seseorang ini akan bisa terhalang dari pencurian kalau dia malu. Enggak, saya kalau nyuri, jangankan ketahuan, enggak ketahuan pun saya malu. Malu dengan siapa? Malu dengan Gusti Allah. Ayo korupsi. Itu loh banyak yang korupsi rame-rame. Enggak kak kalau diproses? Enggak kok kalau kemudian diperiksa KPK. Ada orang yang korupsi, lolos. Tapi orang kalau dia punya malu, ayo korupsi barang-barang, toh tidak sendiri. Enggak, saya malu kalau korupsi. Maka malu itu bagian dari kecerdasan, bukan hanya bagian dari keimanan. Dan ketika dikatakan ini ajaran turun-temurun dari para nabi, maka benarlah ketika ada ungkapan bahwasanya nabi itu abna'u allatin. Nabi itu berasal dari bapak yang satu dengan ibu yang berbeda-beda. Apa maksudnya? Bapak yang satu ini ajaran yang sama, ibunya berbeda-beda, yakni syariatnya berbeda. Allah ketika menurunkan syariat kepada Nabiullah Musa alaihissalam tidak selengkap dengan apa yang Allah turunkan kepada syariatnya Nabi Muhammad. Tapi intinya satu, intinya tauhid. Intinya satu, intinya kebaikan. Intinya satu, mencegah kemadaratan. Dan di antara syariat tersebut adalah rasa malu. Maka nabi itu dikatakan, atau para nabi dikatakan abna'u allatin, anak turunan dari bapak yang satu, ajarannya satu. Baik, para jamaah sekalian, bapak-bapak dan ibu-ibu, ayahanda dan ibunda yang mencintai sunnah dan dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Dalam sebuah hadis yang lain, dalam redaksi Imam Bukhari dan Imam Muslim, dikatakan al-haya'u syu'batun minal iman. Malu itu sebagian dari iman. Malu itu sebagian dari iman. Dalam hadis yang lain disebutkan al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Malu itu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Orang yang dia punya malu pasti dia baik. Kenapa? Dia tidak mudah untuk melakukan keburukan.
Kok bisa? Karena fitrah manusia itu tidak ingin ketika berbuat kesalahan diketahui oleh orang lain. Ini fitrah manusia. Karena yang disebutkan dalam hadis yang lain, al-birru husnul khuluq, kebaikan itu akhlak mulia, wal itsm ma haka fi sadrika wa karihta ayattali alaihin nas. Kebaikan ini adalah akhlak mulia, dan keburukan adalah sesuatu yang kalau engkau melakukannya tidak ingin orang lain tahu. Ini fitrah manusia. Ketika melakukan keburukan tidak ingin orang lain tahu. Yang masih genah. Yang masih genah. Kalau sudah nggak genah, kemudian melakukan kemaksiatan, bangga, petantang-petenteng, ya ada. Laras buatan, Mbak? Laras, Bu? Kalau sudah nggak genah, ada orang yang melakukan kemaksiatan pun bangga. Karenanya berkaitan dengan sifat malu, sebagian ulama, di antaranya Imam Nawawi sendiri, beliau menjelaskan bahwa siklus dari syariat Islam salah satunya adalah dari syariat malu ini. Siklus dari syariat Islam salah satunya adalah dari ajaran malu. Tidak heran ketika Nabi SAW dalam kesempatan yang lain mengatakan arba'un min sunanil mursalin, ada 4 hal yang menjadi sunnahnya para rasul, ajaran turun-temurunnya para rasul, di antaranya adalah malu. Beliau mengatakan keempat hal tersebut, yang pertama adalah al-haya, malu. Yang kedua as-siwak, bersiwak. Yang ketiga at-ta'attur, memakai wewangian. Dan yang keempat an-nikah. Ini 4 syariat yang sudah ada turun-temurun, bukan hanya dari ajarannya Rasulullah SAW saja. Malu, bersiwak, memakai wewangian, dan juga nikah. Baik. Apa kandungan faedah yang bisa kita petik dari hadis ini? Yang bisa kita petik dari hadis ini, yang pertama adalah makna hadis. Makna dari hadis tentang malu ini. Ada 3 tafsiran tentang hadis ini. Yang pertama, bahwa hadis ini adalah sebuah perintah, adalah sebuah amr. Perintah untuk apa? Perintah yang seakan-akan menunjukkan ancaman. Kalau kalian tidak memiliki rasa malu, maka berbuatlah sekehendakmu. Perintah untuk berbuat sekehendak atas dasar ancaman. Kalau memang engkau tidak punya malu, silahkan lakukan, kerjakan apapun. Jadi, kalau kemudian tidak punya rasa malu, seakan-akan kita diperintah mengerjakan apapun itu. Ini tafsiran hadis yang pertama. Tafsiran yang kedua, bahwa perintah di sini memiliki makna ikhbar, pemahaman, atau pemberitahuan. Ya sudah, kalau memang tidak punya rasa malu, kalau mau mengerjakan apapun, tidak dilarang. Sifatnya pemberitahuan saja. Kalau memang kau tidak punya rasa malu, mau melakukan apapun, ya sudah, bebas-bebas saja. Dan yang ketiga, termasuk dari tafsiran hadis ini, bahwa perintah yang ada dalam hadis ini, fasna' ma syi'ta, lakukan sekehendakmu, maknanya adalah apa? Maknanya adalah sindiran. Maknanya adalah sindiran. Tidak mungkin Allah Azza wa Jal, begitu pula Rasulullah SAW menyerukan kebebasan. Tidak mungkin.
Kalau memang engkau bebas, ya berarti engkau tidak punya malu. Dan kalau engkau tidak punya malu, berarti engkau tidak punya perisai kebaikan, tidak punya tameng kebaikan. Ada yang sifatnya itu apa? Sifatnya itu ancaman, ada yang sifatnya pemberitahuan, ada yang sifatnya sindiran. Perintah berbuat sekehendakmu, ada yang mengandung ancaman. Silahkan, lakukan, kerjakan, ancaman. Ada yang sifatnya pemberitahuan saja. Kalau mau berbuat sekehendaknya, silahkan. Ada yang sifatnya sindiran. Ini tentang 3 tafsiran dari makna malu yang boleh kita berbuat sekehendaknya jika tidak memilikinya. Baik. Berikutnya, faedah yang kedua yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah macam-macam malu. Macam-macam malu. Rasa malu itu yang qasimu ila qisman, dapat dibagi menjadi 2 hal. Yang pertama, al-haya'ul fitri, rasa malu yang sifatnya fitrah, yang sifatnya pembawaan. Bagaimana ini? Yakni rasa malu yang sudah ada sejak kita masih kecil, atau rasa malu yang memang sudah menjadi tabiat dan bisa menjadi tameng bagi pemiliknya, tameng bagi kita untuk berakhlak mulia. Ayo sana ngambil kue, sudah disuruh gitu loh, hendak malu. Misalkan kita punya anak kecil bertamu dengan orang, ambil, sudah ditawarkan, hendak malu, padahal sudah ditawarkan. Maka kemudian bapaknya yang ngambil, ibunya yang ngambil, ditawarkan kepada anaknya, ini loh nak, enggak mau. Dalam hati bapaknya alhamdulillah, ibunya alhamdulillah. Ditawari apa? Ditawari madu mongso. Alhamdulillah. Baik. Ini malu yang sifatnya tabi'i. Berikutnya yang kedua, yakni rasa malu al-haya'ul muktasab, rasa malu yang didapatkan dengan ikhtiar, berusaha untuk malu. Saya kalau tidak pinter, malu. Saya kalau kemudian tidak ranking, malu. Saya kalau tidak berprestasi, malu. Kenapa? Sudah susah payah orang tua membiayai, sudah susah payah bapak ini bekerja siang malam. Ia upayakan dirinya untuk malu kalau tidak ranking, kalau tidak berprestasi, agar bisa membahagiakan orang tua. Ini malu yang muktasab, malu yang diupayakan, diikhtiarkan. Mana yang benar, mana yang baik? Dua-duanya baik. Ada seseorang yang memang sudah diberikan fitrah malu, alhamdulillah. Ada seseorang yang mungkin tidak sampai pada taraf itu, tapi dia mengupayakan dirinya untuk punya rasa malu. Ini pun juga baik. Tidak ada keburukan dari malu tersebut. Karenanya tadi disebutkan dalam hadis, al-haya'u la ya'ti illa bi khairin. Rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Mau itu malu yang datangnya dari tabiat kita, atau malu yang sifatnya kita upayakan, tidaklah melainkan kebaikan semata. Ini faedah yang pinten Pak? Ketiga. Faedah yang ketiga sekarang, bahwa dikatakan al-haya'u mir'atul muslim. Rasa malu itu cermin bagi seorang muslim. Rasa malu itu adalah gambaran orang lain tatkala melihat kita. Semakin kita punya rasa malu, orang lain akan melihat kita apa? Mulia. Orang lain akan melihat kita hati-hati. Orang lain akan membuat kita atau melihat kita sebagai orang yang terjaga. Ini sifat malu. Dan di antara faedah dari rasa malu pula adalah
sifat yang harus dipupuk bagi seorang muslimah. Bagi ibu-ibu, rasa malu ini nomor satu. Makanya seringkali dibahasakan oleh para ulama. Di antaranya adalah Syekh Shalih Al-Munajjid hafizahullah ta'ala. Di antara banyak sekali kewajiban seorang istri kepada suami, kalau disingkat ada dua: manut dan malu, taat dan juga haya. Taat kepada siapa? Taat kepada Allah, lalu kemudian kepada suaminya. Malu kepada siapa? Malu kepada Allah, kemudian malu kepada suami. Malu ini sesuatu yang sudah semestinya ada dalam diri wanita muslimah. Kalau wanita muslimah ini memiliki rasa malu, maka dia akan malu ketika mengumbar aib suaminya. Dia akan malu ketika apa? Ketika ia tidak taat kepada suaminya. Dia malu kalau tidak bisa menjadi ibu yang baik bagi anak-anaknya. Malu. Dan termasuk pula rasa malu yang kita butuhkan ada dalam diri wanita muslimah. Malu ketika tidak menutup aurat. Malu. Sayangnya, menutup aurat ini banyak di antara kita yang sudah tahu bahwa kalau mengumbar aurat ini bukan kaitannya dengan syahwat saja, tapi mengumbar aurat kaitannya dengan dosa. Tahu, apalagi apalagi jamaah Mangunegara. Tahu semua. Kalau apa? Kalau tidak menutup aurat, bukan hanya orang yang jelalatan melihat kita, bukan hanya syahwat, tapi ketika tidak menutup aurat, dosa. Sayangnya, ketika banyak di antara kita tahu menutup aurat adalah wajib, banyak yang masih nerabas. Keluar rumah atau mungkin di dalam pagar, sapu-sapu halaman, jilbabnya tidak dipakai. Masya Allah. Pergi ke warung belanja, diingatkan ibu betisnya kelihatan, halah gak apa-apa. Ini kadang ada dalam diri kita, bahkan banyak. Inilah yang kemudian kita berdoa kepada Allah Azza wa Jalla agar Allah memudahkan kita untuk istiqamah. Begitu pula rasa malu kita butuhkan dalam diri seorang wanita muslimah dalam pergaulannya dengan laki-laki. Ada wanita yang ketika bergaul dengan laki-laki seakan-akan tidak ada perbedaan jenis kelamin di antara mereka. Nongkrong bareng, jagongan bareng. Padahal kalau ini ada di zaman orang tua kita, malu pasti. Dikecam habis-habisan. Boncengan bareng, gandengan bareng, luar biasa. Bahkan na'udzubillahnya, di zaman sekarang ada ibu-ibu wanita habis makan di tempat makan umum, entah kemudian habis ngudek atau habis nasi padang, setelah itu dengan seenaknya rokok di tempat. Tidak ada bedanya antara laki-laki dan perempuan. La haula wala quwwata illa billah. Ini faedah yang keempat. Berikutnya faedah yang kelima. Selain ada rasa malu yang kita semua harapkan, ada rasa malu yang tidak kita harapkan. Ma yadhummu minal haya, rasa malu yang termasuk perbuatan tercela. Bagaimana itu? Disebutkan oleh para ulama, indama yakunul haya imtina'ul nafs 'anil qaba'ih wal qana'is fa innahu la yamdahu fil Islam. Kalau rasa malu ini menjadikan seseorang tidak jadi melakukan kebaikan. Rasa malu yang justru membuat seseorang terhalang dari kebaikan. Ayo sholat ke masjid, tidak malu saya nanti dibilang sok alim.
Ayo ngaji, deres Al-Quran, tadarusan, ndak malu saya. Nanti kok dibilang apa? Pamer. Ini rasa malu yang tercela. Rasa malu yang menghalangi dari ketaatan pada Allah Azza wa Jalla. Ini tidak boleh. Bahkan para ulama menjelaskan berkaitan dengan rasa malu yang seperti ini. Para ulama mengatakan al-haya'ur rajul fi ghairi mawdi'ihi dha'fun. Rasa malu yang dimiliki seseorang tidak pada tempatnya menunjukkan dha'f, menunjukkan kelemahan. Malu ke masjid, takut dibilang alim, atau punya baju gamis, Masya Allah. Ayo Jumatan pakai gamis, enggak malu, nanti dikira apa? Dikira syekh, dikira ngarap-ngarapi, dan lain sebagainya. Padahal Nabi katakan, pakailah pakaian putih. Nah, pakaian putih adalah pakaian yang baik. Wa kaffinu fiha mautakum, dan kafanilah mayit-mayit kalian dengan pakaian berwarna putih. Ketika kita terhalang melakukan ketaatan gara-gara malu, ini adalah tipu daya syaitan dan menunjukkan kelemahan bagi kita. Lemah apa? Lemah azamnya, bukan mas azam gitu. Azam ini kenapa? Azam ini tekad yang kuat. Azam ini di atas niat. Kalau niat ini mungkin cuma terbetik saja dalam pikiran kita, terbetik saja dalam hati kita. Sementara azam ini sudah bertekad. Ini bedanya niat dengan azam. Orang yang malu tidak pada tempatnya dikatakan oleh para ulama dha'fun, sebagai kelemahan. Lemah apa? Lemah azamnya, lemah tekadnya, lemah tekadnya untuk menjadi baik. Dia sudah tahu bahwa hal itu baik, tapi dia enggan melakukan gara-gara malu pandangan manusia. Maka tekadnya untuk menjadi baik lemah. Na'udzubillah wa iyyakum. Baik. Hal ini dikuatkan pula oleh Hasan Al-Basri rahimahullah, salah seorang kibarut tabi'in. Beliau mengatakan, al-haya'u haya'ani. Malu itu ada dua jenis. Yang pertama tarfu minal iman, wal akhar tarfu minal ajiz. Malu yang pertama bagian dari keimanan, malu yang kedua bagian dari kelemahan. Maka malu yang tidak pada tempatnya adalah menunjukkan kelemahan kita, kelemahan tekad untuk menjadi baik. Baik. Apa buah dari rasa malu? Di antara faedah yang bisa kita petik, malu ini punya buah. Dan buah dari rasa malu adalah iffah. Apa iffah, Pak? Harga diri, kemuliaan. Orang yang dia punya malu dan malunya benar, tidak pada malu yang salah, dia punya harga diri. Dia malu untuk berbuat yang haram, dia malu untuk berbuat hal yang tidak pantas, dia malu untuk kemudian menjadi pembicaraan orang lain atas suatu keburukan. Dia terjaga harga diri. Baik. Berikutnya, di antara faedah dari hadis ini adalah lawan dari rasa malu. Lawan dari rasa malu, ma yuqabilul haya. Dikatakan di sini wa yuqabilul haya al-waqahah wa hiya sifatul madmumah li'annaha tahmilu sahibuha 'alal an'ami wasyarri wa 'adamil mubalah bima yalhiqu minadh dhammi wad-dammi. Lawan dari rasa malu apa, Pak? Lawan dari rasa malu lawan dari rasa malu, kalau orang dahulu bilang, ya ndak tahu malu. Lawan dari berani apa? Ya ndak berani. Lawan dari rasa malu itu apa? Lawan dari rasa malu ini orang yang ia tidak punya tameng kebaikan. Ini sifat tercela.
Kenapa? Karena mendorong pemiliknya, mendorong orang yang mempunyai sifat tersebut untuk melakukan kejahatan, tidak peduli dengan celaan orang. Bahasa kita nopo, cuek. Ini loh lawan dari sifat malu. Nanti diomongin tetangga bagaimana, alah ben. Nanti dirasani sama keluarga, alah ben. Apa-apa jawabannya, ya wis ben. Terserah. Nah, cuek seperti ini adalah sifat madhmumah. Kenapa? Dia tidak menjaga iffah, tidak menjaga harga diri, dia tidak berusaha menjaga kemuliaan dirinya sebagai seorang muslim. Seringkali sikap cuek ini dianggap sebagai kebaikan. Oh, namanya muslim ya sudah, cuek saja. Orang mau nyela bagaimana, orang mau ngerasani gimana, cuek saja. Karena apa? Karena ridha manusia adalah sesuatu yang tidak bisa kita raih semuanya. Disebutkan dalam pepatah, ridha nas ghayatun la tudrak. Ridha manusia ini puncak yang tidak terdaki. Nah, banyak di antara kita tergelincir dengan pepatah ini. Seorang muslim yang gak usah terlalu peduli dengan omongan orang, keliru. Tidak peduli omongan orang kalau dia dalam kebaikan, tapi dalam sisi yang lain kita pun juga diperintahkan tidak membuat orang suudzon. Ini perlu dicatat. Cuek boleh, tidak peduli dengan omongan orang boleh, kalau kita dalam posisi yang benar dan selama tidak memancing suudzon. Dalilnya apa? Dalilnya adalah ketika Nabi SAW di suatu malam didapati sedang bersama istri beliau. Siapa? Safiyah. Beliau sedang berada di luar bersama istri beliau Safiyah. Safiyah bintu Huyai nama asli. Maka ada dua orang sahabat yang dalam tanda kutip memergoki melihat Nabi sedang di luar bersama dengan Safiyah. Maka dua orang sahabat ini kemudian berjalan dengan cepat menghindari Nabi dan orang tersebut yang belum tahu bahwa itu adalah Safiyah. Nabi tahu bahwa dua orang ini menghindar. Nabi panggil, tamahal, pelan-pelan, fa innaha Safiyah. Pelan-pelan, jangan khawatir, ini adalah istriku. Apa yang dilakukan Nabi ini? Mencegah suudzon. Kalau kemudian Nabi tidak jelaskan, bisa jadi akan muncul dugaan, oh Nabi bersama seseorang siapa? Tidak tahu, pokoknya seseorang, laki-laki, perempuan, perempuan. Akan ada perspektif negatif di sana, akan ada kesan negatif. Tapi Nabi ajarkan kepada kita, jangan menebar suudzon orang lain, jangan memancing suudzon orang lain. Sampaikan tamahal, pelan-pelan kata Nabi. Fa innaha Safiyah, inilah Safiyah, istriku, ummul mukminin. Ini mengajarkan kepada kita, cuek itu boleh, tapi mencegah orang lain suudzon ketika kita mampu adalah sesuatu yang harus dilakukan. Adalah sesuatu yang harus dilakukan. Berikutnya, termasuk di antara faedah dari hadis ini bahwa salah satu tugas orang tua min wajibatil walidain, di antara tugas orang tua adalah mendidik anak memiliki rasa malu. Mendidik anak memiliki rasa malu. Seperti yang kita sampaikan bahwasanya rasa malu adalah tameng, adalah pelindung bagi kita. Ketika mau melakukan sesuatu yang itu notabene keburukan, kita malu, maka kita terhindar dari perbuatan buruk tersebut. Malu ini tameng, pelindung bagi kita. Sehingga ketika bisa menanamkan pada anak memiliki rasa malu, kita sedang melindungi anak dari perbuatan buruk. Ada anak yang dia mungkin ikut ekstrakurikuler pencak silat,
Kalau disuruh gelut, tidak usah ditanya. Kita merem saja sudah tahu siapa yang banting, siapa yang mukul. Pasti anak kita. Saking mungkin pinternya gelut. Tapi ketika kita tanamkan, nah, kamu harus punya rasa malu. Loh, malu kenapa? Malu kalau mukul orang yang tidak bersalah. Malu kalau kemudian mudah terpancing emosi. Dikit-dikit antem, dikit-dikit gelut, dan lain sebagainya. Kamu harus malu ini. Maka kalau kemudian kita bisa menanamkan hal demikian, anak ini akan baik. Anak akan terhindar dari apa? Emosian, dikit-dikit gelut dan lain sebagainya. Menjadi pelindung, menjadi tameng bagi anak tersebut. Baik. Begitu pula termasuk di antara faedah dari hadis ini, dan ini termasuk faedah yang terakhir, la haya'a fi ta'limi ahkamiddin. Tidak perlu malu untuk belajar agama. Tidak perlu malu untuk mempraktekkan nilai-nilai agama. Tidak perlu malu. Hal ini sebagaimana firman Allah Azza wa Jalla dalam surat Al-Ahzab, wallahu la yastahi minal haqq. Allah ini tidak malu terhadap kebaikan. Kalau itu baik, silahkan. Di zaman dahulu ada seorang sahabat, tepatnya sahabiyah wanita, datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah, apa yang hendaknya dilakukan wanita setelah haid? Wanita setelah haid. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan salah satu sunnah wanita setelah haid adalah apa? Sunnah kalau mandi wajib itu. Sunnah apa? Sunnah memakai wewangian. Sunnah bagi wanita setelah haid adalah memakai wewangian. Di mana disebutkan pada kemaluannya memakai wewangian. Maka seorang sahabiah yang bertanya ini tidak tahu, maksudnya tidak tahu, atau bertanya lebih detail lagi. Fakaifa dzalik ya Rasulullah? Bagaimana hal tersebut wahai Rasulullah? Nabi mengatakan Allahu Akbar. Nabi bertakbir, Allah Maha Besar. Maka Aisyah mengetahui bahwa Nabi merasa sudah jelas menyampaikan, yakni mengusap kemaluan dengan apa? Mengusap kemaluan dengan wangian. Nabi merasa sudah jelas menyampaikan ini, tapi kok ditanya gimana ngusapnya? Maka Nabi bertakbir, Aisyah pun menyadari, Aisyah pun tahu, maka Aisyah menjelaskan dengan bahasa lebih detail lagi. Nabi tidak mencela sahabat atau sahabiah yang bertanya tadi, bagaimana caranya Rasulullah? Tidak mencela. Nabi cuma Allahu Akbar, merasa penjelasannya sudah jelas. Seandainya pertanyaan yang seperti itu adalah terlarang, pasti Nabi sudah marahi. Tapi Nabi tidak marahi. Nabi tahu bahwa ini adalah pertanyaan untuk mencari kebenaran. Karena memang dia belum paham, belum dong kalau bahasa kita, belum mudeng, maka akhirnya ditanyakan. Maka bertanya sesuatu yang itu mungkin sifatnya tabu, tapi diatur dalam syariat boleh. Misal ketika seseorang bertanya, bagaimana yang dilakukan oleh pasangan saat malam pengantin? Nah, Anda tanya seperti ini. Ketika memang dia benar-benar bertanya bagaimana Islam mengatur itu semua, ya kita jelaskan. Dimulai dari apa? Dimulai dari salat 2 rakaat, lalu kemudian mendoakan pasangannya, memegang apa? Jidat pasangannya sembari mengatakan Allahumma inni as'aluka khairaha wa khaira ma jabaltaha alaih. Ya Allah, hamba memohon kepadamu kebaikannya dan kebaikan dari tabiatnya. Wa a'udzubika min syarriha wa min syarri ma jabaltaha alaih. Dan hamba pun memohon keburukannya dan keburukan dari tabiatnya. Ini dilakukan oleh seorang suami. Jangan kok baru malam pengantin gerusa-gerusu. Nah, doakan dulu. Doakan dulu. Kita dulu Pak, waktu malam pengantin kita bawa buku sama bawa pulpen.
Kita dulu bawa buku dan bawa pulpen. Ketika malam pengantin, setelah selesai sholat, setelah selesai mendoakan, saya buka buku, saya megang pulpen. Dek, tadi yang pakai baju biru itu siapa? Oh, itu Pak Man. Silsilahnya begini, namanya siapa? Namanya. Ini saya dulu lakukan. Untuk apa? Untuk ngapal no, Pak. Untuk ngapal. Jadi tidak selamanya ketika seseorang bertanya tentang apa yang mesti dilakukan saat malam pengantin, kok jawabannya tabu? Tidak semuanya. Tidak semuanya. Baik, wallahu a'lam bishawab. Ini mungkin yang bisa kita sampaikan. Atas banyak sekali kurangnya dan sedikit lebihnya saya mohon maaf. Wallahu a'lam bishawab.